materi malam hari ini kemudian menjadi pengikut saksi Yehova, wah berarti saya gagal malam hari ini ya untuk menyampaikan kebenaran bagi saudara, dan mungkin saya akan dimarahi oleh teman saya, Pastor Fasili. Dan itu bukan tujuan kita. Kita belajar saksi Yehova karena mereka itu mirip dengan kekristenan. Jadi kalau kita punya uang yang palsu, uang palsu itu kan mirip dengan asli. Lalu kita menggunakan uang itu belanja sesuatu, misalnya kita belanja kebutuhan-kebutuhan kita, belanja beras misalnya dan sebagainya, itu kita akan berpotensi kalau ketahuan sama pihak kepolisian, kita mungkin bisa ditangkap, lalu diadili, mungkin dimasukkan ke dalam penjara dan sebagainya. Itu sebab ada bahaya ketika kita menggunakan sesuatu yang palsu, misalnya uang palsu. Saksi Yehova juga berbahaya karena mereka itu mirip dengan kekristenan. Seperti uang palsu, mereka mirip dengan kekristenan. Di mana kemiripannya? Pertama, mereka itu menggunakan Alkitab sebagai dasar landasan pengajaran mereka. Walaupun kita nanti akan melihat lebih jauh bahwa Alkitab mereka itu sebetulnya Alkitab yang dipenuhi dengan editan yang tidak sesuai lagi dengan naskah aslinya. Tapi mereka pakai Alkitab. Mereka percaya mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai Perjanjian Baru, sampai Matius, Markus, Lukas, sampai di kitab Wahyu. Semua mereka terima itu. Ini kemiripan pertama. Lalu berikutnya mereka juga mengaku Kristen. Ya, saya sudah ketemu dengan mereka ketika mereka bertemu dengan saya. Mereka tidak langsung mengatakan mereka kelompok saksi Yehova. Tidak. Mereka mengaku sebagai Kristen. Bahkan mereka mengklaim mereka justru lebih Kristen daripada kita. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Nah, mereka menganggap bahwa diri mereka itu sungguh-sungguh pengikut Kristus yang sejati. Kita ini, kelompok Protestan dan sebagainya, itu bukan pengikut Kristus. Itu klaim dari mereka. Lalu berikutnya mereka adalah kelompok yang sangat loyal, setia dalam memberitakan kebenaran versi mereka itu. Mereka datang door to door kan. Jadi mereka selalu datang biasanya berdua. Waktu mereka datang kepada saya berdua, ada satu penatua, lalu satu jemaat awam mereka. Penatua ini sengaja mengajak jemaatnya satu orang untuk melatih jemaatnya ini berdiskusi, memberikan tanggapan kepada orang-orang Kristen. Dan itu yang mereka lakukan begitu setia. Bahkan ketika mereka melakukan pelayanan itu, mereka tidak dibayar. Menurut pengakuan dari salah seorang penatua kepada saya, Penatua Saksi Yehova, mereka tidak dibayar, tidak digaji. Mereka kemana-mana, melayani kemana-mana itu pakai uang mereka sendiri. Ini hebatnya mereka. Mereka pemberita yang begitu loyal, yang setia memberitakan Injil versinya mereka itu. Kemudian berikutnya, kelompok ini berkembang dengan begitu pesat. Saya baca di buku mereka, pada tahun 2001, itu ada 6 juta saksi Yehova yang tersebar di 230 negeri di seluruh dunia. Tapi waktu saya melihat website mereka, itu mereka mengklaim sudah berjumlah 7,5 juta saksi Yehova. Jadi berkembang kan? Tapi waktu saya ketemu dengan mereka, ada seorang penatua saksi Yehova, mereka mengatakan sekarang itu jumlah saksi Yehova sudah 9 juta. 9 juta saksi di seluruh dunia. Jadi saudara melihat ada begitu signifikan perkembangan mereka dari hanya sekelompok kecil pada zamannya Russell, presiden pertama, lalu berkembang sampai jutaan sekarang. Dan ini menyebabkan mereka sangat berbahaya karena waktu mereka berkembang semakin banyak, maka mereka semakin berpotensi mempengaruhi jemaat Kristen yang awam. Karena jumlah mereka semakin banyak itu. Kemudian mereka juga memiliki lembaga penerbitan yang menerbitkan buku-buku mereka. Buku yang terkenal itu adalah The Watchtower, Menara Pengawal, lalu Awake yang dikenal dengan Sedarlah. Juga mereka memproduksi Alkitab TDB, Terjemahan Dunia Baru, atau dalam Inggris disebut dengan New World Translation. Nah, ini semua yang menyebabkan mereka sangat berbahaya. Selain mereka mirip dengan kekristenan, juga mereka adalah kelompok yang berbahaya. Itu sebab mengapa kita harus belajar tentang saksi Yehova. Sekali lagi ya, bukan tujuannya supaya kita menjadi bagian daripada kelompok ini. Tidak.
supaya kita belajar mereka, supaya kita bisa mengenal siapakah mereka, lalu mengetahui bagaimana ajaran mereka, sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok ini. Ini yang menjadi tujuan kita, mengapa kita harus belajar saksi-saksi Yehova. Oke, kita masuk dalam poin selanjutnya, yaitu siapakah mereka. Dalam materi ini saya menggunakan semua materi ini langsung dari buku-buku mereka langsung. Jadi saya tidak mendengarkan dari kata orang. Kata orang saksi Yehova itu seperti ini. Tidak. Saya memiliki buku-buku saksi Yehova dan salah satu buku mereka ini berjudul Saksi-saksi Yehova, siapakah mereka? Di dalam buku ini mereka memberikan sejarah latar belakang mereka, lalu bagaimana pengajaran mereka dan seterusnya. Dan sekarang kita akan melihat kapan mulai terbentuknya kelompok ini. Kelompok ini mulai terbentuk sebetulnya pada akhir abad ke-19, yaitu pada tahun 1870-an. Mulanya dia belum bernama saksi-saksi Yehova, tapi bernama kelompok belajar Alkitab, yaitu siswa-siswa Alkitab, yang dipelopori oleh Charles T. Russell yang lahir di Pennsylvania, Amerika Serikat. Barusan saya mendengarkan video calon presiden Amerika itu ditembak ketika kampanye itu si Donald Trump itu di Pennsylvania ini. Jadi di sini si Russell lahir, dia membentuk kelompok belajar yang bernama siswa-siswa Alkitab. Nah, Russell ini sebelum dia membentuk kelompok ini, dia berada di gereja Presbyterian. Pada waktu dia ada di gereja Presbyterian, dia terusik dengan dua doktrin yang diajarkan di gereja tersebut. Pertama, yaitu doktrin tentang predestinasi. Kemudian yang kedua, tentang neraka. Jadi si Russell ini rupanya terusik dan terganggu, kok bisa ya Allah yang bijaksana dan adil itu kemudian menetapkan seseorang untuk menerima penghukuman secara kekal. Bagi dia itu tidak masuk akal. Sehingga dia terus mempertanyakan hal tersebut. Tidak mungkinlah Allah yang kasih adanya, yang penuh kasih, tidak mungkin menghukum selama-lamanya orang yang berdosa di neraka. Sehingga karena hal itu kemudian dia keluar dari Presbyterian, kemudian dia masuk ke Kongregasional, tidak begitu lama, kemudian dia keluar lagi dari sana, sempat menjadi skeptis dalam beberapa waktu lamanya, lalu kemudian dia bertemu dengan kelompok Advent, dan dia tertarik dengan pengajaran Advent waktu itu yang fokus pada nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus. Itu sebab di sepanjang hidupnya si Russell ini gemar sekali menubuatkan kapan Yesus datang kali kedua. Bukan hanya Russell, tapi presiden-presiden berikutnya juga menubuatkan kapan Yesus datang kali kedua. Nah, ini menjadi ketertarikan Russell, kemudian bergabung dengan gereja Advent, lalu kemudian dia membentuk apa yang dia sebut sebagai kelompok belajar siswa-siswa Alkitab. Ini presiden pertama daripada kelompok saksi Yehova. Kemudian setelah si Russell meninggal, dia digantikan oleh Joseph Rutherford pada tahun 1931. Dan di masa kepemimpinan Rutherford inilah muncul istilah saksi-saksi Yehova. Jadi saksi-saksi Yehova muncul pada 1931 di bawah kepemimpinan daripada Joseph Rutherford. Dari mana mereka mendapati istilah tersebut? Saksi-saksi Yehova. Mereka mengambil dari Yesaya 43 ayat 10 sampai 12. Dan Rutherford ini adalah seorang pemimpin yang saya baca itu, dia seorang manajer yang bagus. Dia mengatur kelompok ini begitu rapi di bawah kepemimpinan daripada Rutherford. Kemudian setelah Rutherford meninggal, 1942 dia diganti oleh presiden yang ketiga, yaitu Nathan Knorr, sebagai presiden ketiga lembaga Menara Pengawal. Di bawah kepemimpinan Nathan Knorr ini kemudian muncul Alkitab mereka, yaitu New World Translation, atau dalam bahasa Indonesia disebut Terjemahan Dunia Baru. Ini di bawah kepemimpinan daripada Nathan Knorr, presiden ketiga daripada lembaga Menara Pengawal. Memang ada presiden selanjutnya, keempat, kelima, dan keenam. Tapi kalau saya baca di buku-buku saksi Yehova, kelihatannya mereka fokus kepada tiga presiden ini di dalam buku-buku mereka yang menjadi fokus mereka. Saya lihat ya. Ini ada di buku saksi Yehova halaman 6 sampai yang ke-9.
Dan kantor pusat mereka itu dulu berada di Brooklyn, New York. Sekarang itu sudah pindah dari Brooklyn lalu pindah ke Warwick, masih di New York juga. Antara Brooklyn ke Warwick itu saya baca sekitar 80 kilometer kalau tidak salah saya baca itu. Dan mereka membeli sebidang tanah di Warwick itu seluas lebih daripada 100 hektar. Lalu mereka membangun kantor pusat di sana. Bayangkan bagaimana kekuatan finansial daripada kelompok ini bisa membeli lebih daripada 100 hektar di Amerika. Tentunya tanahnya itu sangat mahal sekali. Dan mereka rupanya didukung oleh keuangan yang bagus sekali, bahkan sampai menerbitkan buku-buku lalu Alkitab versi mereka, dan itu mereka bagikan secara gratis. Waktu saya ketemu mereka memberikan buku-buku pada saya itu secara gratis, tidak dipungut biaya 1 sen pun. Nah, kemudian kalau saya mengamati, rupanya istilah presiden di kelompok ini hanya sampai sekitar presiden yang ke-6, sekitar tahun 2000, kemudian saya melihat istilah presiden sudah nggak ada lagi. Tapi muncul sebuah istilah baru atau istilah yang lebih dikenal, yaitu BAPIM. Jadi para pemimpin daripada lembaga Menara Pengawal ini disebut sebagai BAPIM, Badan Pimpinan. Nah, anggota-anggotanya itu terdiri dari beberapa orang seperti Cook, lalu ada Flegel, Samuel Hart, Jeffrey Jackson, lalu ada Stephen Ladd, Gerrit Loos, Sanderson, Splain, dan Jeffrey Winder. Ini para anggota pimpinan daripada saksi-saksi Yehova, dan anggota ini bertugas, kalau saya baca di buku mereka, itu memberi makanan rohani bagi setiap seluruh saksi Yehova, dan orang-orang harus tunduk kepada mereka, harus tunduk pada penafsiran BAPIM ini, tidak boleh ada protes, tidak boleh dikritisi, harus tunduk apa yang mereka katakan, mesti tunduk. Tidak boleh ada bantahan kepada mereka. Ini sekilas kelompok saksi Yehova, dan sekarang kita akan belajar apa yang mereka percayai. Masih di buku yang sama, saksi-saksi Yehova siapakah mereka? Mereka memberikan daftar list atau daftar yang menjadi inti kepercayaan mereka itu ada 42. Kalau saya baca di buku itu ada 42 yang menjadi kepercayaan yang esensial kelompok ini. Misalnya mereka menganggap Yesus itu adalah ciptaan pertama. Jadi pada mulanya hanya ada Yehova, lalu kemudian Yehova ini mencipta Yesus Kristus sebagai ciptaan pertama, lalu melalui Yesus Kristus ini diciptakan segala sesuatu. Jadi ciptaan pertama itu siapa? Yesus Kristus. Lalu yang kedua, mereka percaya bahwa Yesus ketika dia bangkit, ketika dia mati, lalu dia bangkit itu bukan bangkit secara jasmani, bukan secara fisik, tapi secara roh, secara rohani. Nggak ada lagi tubuh fisiknya itu. Kemudian mereka juga menolak tentang neraka. Bagi mereka neraka itu adalah kuburan umum manusia. Jadi ketika orang-orang jahat itu mati, mereka musnah begitu saja, selesai. Tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Kalau kita percaya ada penghukuman kekal di neraka, bagi mereka neraka itu tidak ada. Allah itu penuh kasih, seperti yang dikatakan oleh si Russell tadi itu. Sehingga neraka itu cuma semacam kuburan umum manusia, ketika mati ya sudah selesai, finish. Gak ada lagi keberadaan mereka, eksistensi manusia sudah selesai. Kemudian mereka percaya surga itu hanya dipenuhi oleh sejumlah kawanan kecil orang, yang mereka sebut sebagai Kristen terurap, dan itu jumlahnya hanya sebanyak 144.000 orang. Tidak lebih dan tidak kurang. Tapi di dalam buku mereka ini, mereka tidak mencantumkan pengajaran-pengajaran yang miring mereka yang lain, yang saya ketahui. Misalnya, mereka juga menolak doktrin Allah Tritunggal, seperti yang kita percayai. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka tolak itu, Tritunggal itu salah, sesat, itu paganisme bagi mereka. Mereka percaya hanya ada satu Allah, Yehova. Yesus bukan Allah, tapi ciptaan Yehova. Roh Kudus bukan Allah, tapi tenaga aktif Allah, kuasa Allah. Lalu mereka juga menganggap Yesus ini, ya Yesus kan ciptaan pertama. Lalu ketika Yesus dicipta pertama, memang Yesus sudah punya keberadaan sebelum dia ada di dunia.
Siapakah dia? Menurut mereka, keberadaan Yesus sebelum di dunia, dia adalah makhluk roh yang bernama Mikael. Yesus adalah seorang malaikat yang bernama malaikat Mikael. Itu kepercayaan mereka. Kemudian mereka menganggap, ya tadi saya katakan ya, Roh Kudus itu adalah hanya sekedar tenaga aktifnya Allah, kuasa Allah, bukan suatu pribadi. Kemudian mereka juga mempercayai sebuah kitab yang mereka sebut sebagai New World Translation, atau di Indonesia disebut Terjemahan Dunia Baru. Sekali lagi, ini kitab yang sama sekali berbeda dengan Alkitab yang kita pegang, karena teks yang mereka gunakan itu, kata-kata kalimat yang mereka gunakan itu sudah diedit sedemikian rupa, sesuai dengan pandangan teologi mereka sendiri. Nah, ini apa yang mereka percaya. Masih banyak kepercayaan-kepercayaan lain yang tidak fundamental, dan saya kira tidak perlu kita persoalkan lebih lanjut. Misalnya, mereka menolak transfusi darah. Tidak boleh seseorang melakukan donor darah, transfusi darah itu tidak boleh. Lalu mereka juga menolak misalnya hormat bendera. Lalu di Amerika, kalau tidak salah itu ada wajib militer, dan para saksi Yehova itu menolak hal tersebut. Jadi saya kira itu tidak penting. Yang terpenting bagi kita bagaimana ajaran fundamental dari kelompok ini harus kita tanggapi. Ini apa yang mereka percaya. Nah, sekarang kita masuk dalam poin selanjutnya, apologetika terhadap kelompok saksi-saksi Yehova. Nah, saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, saya sudah bertemu dengan mereka. Kira-kira sudah lebih daripada 10 kali saya ketemu mereka. Ini adalah foto saya bersama mereka. Saya di bagian tengah ini adalah teman saya, orang Kristen, ini mereka. Saya tutupi wajah mereka ya, karena saya belum izin ke mereka. Ini mereka, lalu kami berdiskusi di sini. Nah, teks yang menjadi standar di dalam pelajaran apologetika, seperti yang kita ketahui bersama, itu dalam 1 Petrus pasal 3, ayat 15 sampai 16. 1 Petrus pasal 3, ayat 15 sampai 16. Kalau saudara ada Alkitab, kita bisa buka sama-sama, lalu kita akan baca teks ini. Saya akan membacakan buat saudara ya, supaya cepat. Ayatnya berbunyi begini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, saudara, di dalam teks ini saya mendapati ada beberapa step yang harus kita pelajari, yang harus kita terapkan di dalam waktu ketika kita berapologetika. Yang pertama, sebelum kita melakukan aktivitas pembelaan iman Kristen, di ayat yang 15 dikatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini hal yang pertama, kita harus menguduskan Kristus. Maksudnya, Kristus itu harus menjadi sentral, pusat di hati kita. Menjadi sentral di dalam kehidupan kita. Kita harus menghormati Dia sebagai Tuhan kita, sebagai Allah kita. Kalau kita tidak melakukan ini, kalau ada orang-orang yang mengaku Kristen, tapi dia tidak menguduskan Kristus, dia tidak menghormati Kristus sebagai Tuhannya, dia tidak berhak melaksanakan tugas apologetik. Dia tidak punya hak sama sekali. Jadi sebelum Anda melakukan tugas pembelaan iman ini, engkau harus menguduskan Kristus sebagai Tuhanmu. Engkau harus menghormati Dia sebagai Tuhanmu. Engkau harus menjadikan Dia sentral, pusat di dalam hatimu, dalam seluruh kehidupanmu. Kalau engkau sudah melakukan ini, baru engkau bisa masuk dalam step selanjutnya, yaitu di kalimat selanjutnya dikatakan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Baru engkau bisa masuk di dalam pembelaan iman, setelah engkau melewati step yang pertama ini.
Jadi kalau ada orang yang mengaku Kristen, tapi dia nggak percaya Yesus adalah Tuhan, dia tidak percaya Yesus adalah Allah, dia tidak berhak melakukan tugas apologetik. Nah, kata-kata pertanggungan jawab di dalam ayat yang ke-15 tadi, dari kata Yunani apologia. Saya baca di buku R.C. Sproul, Sproul mendefinisikan apologia itu sebagai, secara harfiah, Sproul berkata, itu berarti sebuah pernyataan yang nalar, atau sebuah pembelaan verbal, maksudnya yang lisan, pembelaan verbal. Walaupun memang kita bisa melakukan apologetics dalam bentuk tulisan, tapi secara harfiah menurut Sproul, itu adalah sebuah pembelaan verbal. Jadi ini bukan sebuah permintaan maaf. Apologia itu bukan sebuah permintaan maaf. Oh, maafkan saya ya. Enggak, itu sebuah pembelaan iman. Maksudnya kita mempertahankan iman kita berargumentasi untuk sudut pandang tertentu. Itu yang dimaksud dengan apologia atau kegiatan apologetika. Ini yang kita lakukan. Dan itu adalah step yang kedua. Tapi jangan lupakan ada step yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan. Kalimat selanjutnya dikatakan bahwa tetapi haruslah dengan lemah lembut, lalu ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, ayat 15 bagian akhir dan ayat 16 ini bicara tentang perilaku, bicara tentang moralitas. Jadi apologetika itu harus berbanding lurus dengan perilaku kita yang benar. Kita harus menjadi surat terbuka, surat Kristus. Kita harus menampilkan Kristus dalam hidup kita. Perilaku kita itu harus sejalan dengan Kristus, sejalan dengan Alkitab. Jadi kita ketika melakukan apologetika, jangan sembarangan. Selain kita harus belajar mati-matian, kita harus menampilkan perilaku yang benar juga. Lemah lembut, harus hormat, dengan hati nurani yang murni. Ini harus kita lakukan. Nah, saudara, saya terlibat dalam pelayanan apologetika ini sudah sejak lama. Mungkin sekitar tahun 2007. Karena pada tahun 2007 itu, saya menonton video daripada Pendeta Budi Asali. Waktu itu dia berdebat dengan kelompok Unitarianisme. Dan waktu saya menonton video debat tersebut, saya merasa tertarik, lalu saya belajar bagaimana berapologetika, saya belajar doktrin-doktrin Kristen yang utama. Nah, saya mulai tertarik sekitar tahun 2007, dan pada tahun itu awal-awal tahun di mana saya berapologetika. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Karena waktu itu saya masih panas ya, panas-panasnya masih, darah saya masih mendidih begitu. Kemudian apa yang terjadi? Saya berapologetika dengan begitu brutal. Kata-kata yang saya keluarkan itu begitu sangat menyakiti hati orang. Sangat sakit. Waktu itu ada yang namanya grup bernama Sabda Space. Saya masuk di situ, saya menjadi salah satu member di sana, dan saya berdebat di sana dengan banyak orang, dengan para bidat juga ada di sana. Tapi saya, di samping saya menyampaikan kebenaran, saya juga mengeluarkan kata-kata yang semestinya tidak dilontarkan oleh pengikut Kristus. Mohon maaf, saya mengeluarkan kata-kata sinting, gila, goblok, dan segala macam kebun binatang, binatang-binatang yang ada di kebun binatang itu semua keluar di situ. Bayangkan saudara, ini waktu pertama kali, tahun-tahun pertama ketika saya berapologetika. Dan ketika seiring berjalannya tahun, saya mulai menyadari bahwa ini sebuah kekeliruan. Ini sebuah kesalahan. Enggak semestinya saya melakukan itu. Karena ada teks yang mengatakan, kamu harus berapologetika, ayat 15 tadi, bagian akhir 16, dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni. Ini yang terkadang dilupakan oleh para apologet yang bermain di area ini. Seringkali mereka lupa. Sehingga mereka tidak menampilkan sikap yang benar ketika mereka melakukan tugas apologetika. Menurut saya itu keliru. Itu melawan teks yang sudah kita baca tadi itu.
Sehingga seiring berjalannya waktu, saya mulai mengintrospeksi diri, maafkan saya Tuhan, saya sudah salah selama ini. Lalu saya mulai merubah pandangan saya tentang apologetics, saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi dengan cara yang benar. Jadi kita harus menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Ya. Apa yang kita sampaikan harus berbanding lurus dengan bagaimana caranya kita menyampaikan. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Sehingga step-step inilah yang harus kita lalui ya. Yang pertama, dalam apologetics, engkau harus menguduskan Kristus sebagai Tuhanmu. Ini syarat pertama. Setelah itu, engkau bisa masuk di dalam tugas apologetik. Tapi jangan lupa ada step yang ketiga. Engkau berapologetika dengan cara yang benar. Dengan sikap yang hormat, lemah lembut, hati nurani yang murni. Oke? Ini 3 step dalam apologetika yang tidak boleh kita lupakan. Setelah itu, kita bisa masuk di dalam beberapa poin dalam apologetika. Mungkin saudara ingin berdebat dengan kelompok saksi Yehova. Oke, tidak masalah, boleh. Dan perdebatan itu bukan sesuatu yang dilarang oleh Alkitab. Itu diajarkan dalam Alkitab. Para rasul, Apolos, bahkan Paulus, itu ahli-ahli debat di masanya. Bahkan Yesus sendiri adalah seorang pendebat di mana dia melawan orang-orang Farisi pada waktu itu. Tapi kalau saudara ingin berdebat dengan saksi Yehova, kelihatannya mereka tidak suka perdebatan. Perdebatan yang dilakukan secara live misalnya. Kita sengaja mengundang mereka misalnya, ayo kita debat live. Mereka pasti nggak mau itu. Mereka tidak mau. Nah, saya pernah mendapati di channel saya, seorang akun yang bernama Lopez Titik, dia sering gangguin channel saya di YouTube. Dia komentar macam-macam, spamming di YouTube saya. Lalu karena saya sudah agak jengkel sama dia, lalu saya tantang di debat, ayo kalau gitu kita debat aja, debat terbuka. Kamu mau debat terbuka? Saya siap kapanpun, anytime saya siap. Lalu dia bilang, oke, dia siap. Ya sudah, kita persiapkan debat. Hari ini, tanggal sekian, kita berdebat. Nah, tiba waktunya, kita sudah siapkan, sudah buat StreamYard di YouTube, saya sudah siapkan materi. Tiba waktunya, dia ingkar janji. Dia nggak mau debat. Alasannya katanya, wah ada keperluan keluarga katanya. Dan pada intinya mereka memang tidak suka debat. Mereka tidak mau debat terbuka. Kecuali secara personal. Seperti ini, saya sedang berdiskusi dengan mereka ini. Ini mereka. Jadi kita berdiskusi, berdebat di sini bisa. Tapi secara personal. Kalau di depan umum, itu mereka tidak mau berdebat. Dan beberapa waktu yang lalu, teman saya yang mantan saksi Yehova juga sudah mengatur acara perdebatan saya dengan seorang saksi Yehova, dan sampai sekarang juga tidak bisa terrealisasi, karena mereka memang tidak suka debat secara publik. Tapi kalau sudah ingin berdebat secara personal, boleh, tidak masalah. Itu disetujui oleh Alkitab. Tidak ada pelarang di Alkitab. Saudara juga bisa menyiarkan kebenaran Alkitab yang benar, itu melewat medsos ya. Kalau saudara bukan seorang pembicara, saudara misalnya tidak punya karunia sebagai pengajar, pengkhotbah dan sebagainya, saudara bisa lewat medsos. Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram. Tidak perlu saudara ngomong, di YouTube kan ngomong, ya udah di Facebook aja saudara ketik-ketik ayatnya, misalnya tentang keilahian Yesus, dia adalah Tuhan, Allah yang sejati. Tidak masalah, bisa lewat medsos. Kemudian kalau saudara mau door to door, boleh juga. Saudara berani tidak door to door ya, datangi mereka maksudnya. Saya pernah saudara, waktu 2010, saya baru pertama kali ketemu mereka, tetapi saya datangi mereka. Biasanya kan mereka datangi kita kan, door to door, dari pintu ke pintu, mereka datang berdua, lalu mereka datangi kita dan mengajar kita. Tapi saya enggak, saya terbalik, saya yang datangi mereka. Saya datangi mereka, lalu saya diskusi dengan mereka di sana, dan saya diberikan buku-buku, termasuk Alkitab mereka saya diberikan waktu itu. Kalau saudara mau melakukan ini juga bisa. Kalau saudara mau, tidak masalah. Dan kalau saudara tidak mau mendatangi mereka, ketika mereka datangi saudara jangan tolak, terima saja. Itu justru kesempatan bagi saudara untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan.
untuk memberitakan Injil kepada mereka. Jangan tolak mereka, terima aja. Saya tidak setuju dengan seorang dosen, ada seorang dosen di tempat saya, dia seorang pengajar teologi, bahkan pendeta. Suatu ketika ada saksi Yehova yang datang menemui dia di rumahnya dia, tapi dia langsung mengatakan, oh saya adalah seorang pendeta. Waktu dia katakan demikian, saksi Yehova langsung keluar dari rumah dia dan tidak mau lagi berbicara dengan orang ini. Saya kira ini bukan sebuah tindakan yang tepat, apalagi dia seorang pendeta yang ngerti Alkitab, dia seorang dosen, tapi dia menolak secara halus kedatangan saksi Yehova. Kalau jemaat awam kedatangan saksi Yehova dan saudara menolak, dan memang harus saudara tolak karena saudara belum mengerti Alkitab dengan benar, harus tolak. Tapi kalau pendeta, apalagi dosen teologi, kedatangan saksi Yehova lalu dia tolak, saya tidak sependapat dengan ini. Justru itu kesempatan bagi pendeta itu untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan ditolak. Terima saja mereka, itu kesempatan bagi saudara untuk memberitakan Injil. Saudara, sorry ya kalau intonasi kalimat saya agak meninggi atau agak keras. Saya memang seperti ini ya. Bukan bermaksud apa-apa. Siapa? Saudara bisa lakukan itu, ya. Saudara bisa lakukan door to door ya. Nah, tapi ketika saudara melakukan apologetika terhadap mereka, ada satu hal yang perlu saudara perhatikan. Ini yang saya praktekkan kepada mereka ya. Pertama, kalau saudara kedatangan mereka, saudara harus membiarkan diri saudara untuk mendengarkan apa yang mereka katakan. Jangan langsung serang mereka. Mereka datang, oh kamu bidat, kamu pengajar sesat, keluar dari sini. Atau saudara menyampaikan kata-kata yang kasar begitu. Jangan langsung menyerang mereka secara frontal seperti itu. Ya nanti mereka akan keluar dari rumah saudara dan tidak akan lagi berbicara dengan saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah dengarkan mereka. Saudara dengarkan mereka, diam aja, dengarkan mereka bicara. Kemudian yang kedua, kalau saudara tidak ngerti, minta klarifikasi kepada mereka. Saudara tanya kepada mereka, oh Anda mengatakan tadi Yesus adalah ciptaan pertama. Oke, dia ciptaan pertama. Lalu ketika dia diciptakan, maksudnya bagaimana ini Pak? Kalau Yesus ciptaan pertama, berarti dia itu siapa? Diciptakan sebagai apa? Nah, mereka akan menjelaskan, oh dia diciptakan sebagai malaikat. Yang bernama siapa? Mikael. Nah, saudara bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan klarifikasi ketika ada hal-hal yang saudara anggap saudara belum mengerti. Jadi pertama, saudara dengarkan mereka. Jangan langsung serang mereka, jangan langsung memberikan pendapat, jangan. Dengarkan dulu mereka, lalu minta klarifikasi kalau saudara nggak ngerti, berikan pertanyaan-pertanyaan, dan yang ketiga, baru saudara memberikan tanggapan. Nah, ini penting, karena saudara kalau melakukan ketiga hal ini, saudara bisa akan terus menjalin komunikasi dengan mereka. Ini yang saya lakukan, saudara-saudara sekalian, sehingga sampai sekarang, saya sudah berkomunikasi dengan saksi Yehova mulai 2010, sampai sekarang, sudah bertahun-tahun, saya masih tetap bisa berkomunikasi dengan mereka. Mereka tidak pernah memblokir WA saya, mereka tidak pernah meng-unfriend saya, mereka tetap berteman dengan saya. Kalau ketemu dengan saya, kita tetap bisa bicara sebagai seorang teman, walaupun kita berbeda pendapat, walaupun di dalam diskusi ini memang saya keras juga kepada mereka, memberikan posisi saya tentang Yesus Kristus misalnya, tapi karena saya melakukan ketiga hal ini, saya tidak langsung menjudge mereka, saya mendengarkan mereka dengan baik, mengklarifikasi, sehingga sampai sekarang saya masih bisa menjalin komunikasi mereka. Ini pentingnya mengapa kita masih tetap bisa berkomunikasi dengan mereka, karena setiap saat mungkin ada momen tertentu Tuhan bisa memakai kita untuk kembali memberitakan kebenaran bagi mereka. Kalau kita sudah membuat tembok yang begitu tinggi pada mulanya, sudah langsung mengatakan bidat kamu sesat, ya sudah selesai, kita sudah tidak lagi berteman dengan mereka. Lalu bagaimana kita menyampaikan Injil kepada mereka? Jadi kita harus berusaha menjalin pertemanan dengan mereka walaupun kita berbeda pendapat. Saya dengan beberapa teman Kristen juga seringkali juga berbeda pendapat. Beberapa pendeta juga, bahkan kita frontal sekali berbeda paham.
Tapi kita tidak saling unfriend, tidak seperti itu, dan kita tetap berkomunikasi. Nah, ini pentingnya saudara terapkan juga di dalam kelompok saksi Yehova. Dan yang terakhir, di dalam tugas apologetika, saudara mesti cek dulu baik-baik apa tujuan Anda melaksanakan tugas apologetika ini. Tujuanmu itu apa sebetulnya? Supaya dianggap hebat, jago berdebat. Oh, ayo kita debat yuk. Ayo saya siapkan YouTube ya. Siapapun yang berani melawan kekristenan, saya tantang kamu, kita berdebat. Ayo kita debat live. Tapi tujuanmu itu apa? Supaya orang lihat kamu, wah kamu hebat, si Albert ini jago debat, jago bicara dia. Ya, supaya orang puji sama saudara. Kalau orang Manado bilang itu makam puji ya, di tempat saya itu, makam puji. Saudara haus pujian, sehingga saudara mau terjun di dalam dunia apologetika. Ini salah. Salah sekali ini. Ini suatu tujuan yang sangat keliru. Engkau harus membetulkan motivasimu itu apa sebetulnya. Tujuanmu melakukan pelayanan ini apa? Bagi saya, ketika saya terjun di dalam pelayanan ini, itu dilandasi oleh motivasi bahwa saya ini mengasihi mereka. Saya mengasihi kelompok saksi Yehova, sehingga saya tidak ingin mereka binasa, masuk neraka selama-lamanya. Saya ingin Tuhan pakai saya, melalui saya bisa memberitakan kebenaran, dan moga-moga Tuhan bisa menyelamatkan mereka. Kalau bisa, Tuhan memberikan anugerahnya bagi mereka, sehingga mereka bisa diselamatkan. Ini menjadi tujuan saya. Ini yang menjadi motivasi saya, mengapa saya terjun di dalam dunia apologetika ini. Dan ini yang harus saudara lakukan. Jangan engkau masuk dalam bidang ini supaya, seperti saya katakan tadi ya, supaya dibilang orang hebat, jago debat, jago bicara dan sebagainya, supaya dipuji orang. Jangan. Saudara harus tanggalkan, buang jauh-jauh itu. Engkau harus mempunyai motivasi atas dasar kasih Kristus. Kasih Kristus itu harus ada di atas segalanya. Saudara mau melakukan apapun saja, bukan hanya bidang apologetika. Saudara mau berkhotbah di mimbar, menjadi pendeta, menjadi pengkhotbah setiap minggu di gereja saudara masing-masing, harus dilandasi oleh kasih Kristus. Apologetika saudara harus dipenuhi dengan kasih Kristus. Ini yang benar. Lalu, sebelum saudara melakukan apologetika, saudara mesti berdoa kepada Tuhan. Saudara mesti minta Tuhan memberikan hikmat kepada saudara, memberikan kekuatan kepada saudara untuk melaksanakan tugas ini. Saudara maksudnya harus mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, engkau tidak bisa bikin apa-apa. Tidak bisa. Sehebat apapun saudara, sepintar apapun saudara, tidak peduli saudara sudah S1, S2, S3, bahkan sudah profesor sekalipun, tapi kalau kamu tidak mengandalkan Tuhan, kamu tidak berdoa dulu sebelum saudara melakukan tugas ini, tidak ada gunanya. Kamu manusia yang paling sombong di dunia ini. Kalau kamu tidak berdoa sebelum melakukan tugas pelayanan ini, kamu paling sombong di dunia ini. Saya mau katakan sekali lagi, kamu paling sombong. Kenapa? Kita makhluk yang lemah. Kita hanya manusia ciptaan Allah. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah yang menciptakan kita. Kita harus mohon hikmat Allah, pimpinan Tuhan, kekuatan Tuhan terlebih dahulu, baru kita masuk dalam tugas ini. Itu sebab dalam setiap segala aktivitas pelayanan saya harus mendahului dengan doa dulu. Waktu saya dihubungi oleh Pastor Fasli untuk menyampaikan materi, saya bergumul, saudara sekalian. Setiap kali saya diminta untuk menyampaikan materi, saya sangat bergumul. Kenapa? Karena saya tahu saya ini manusia yang paling banyak kelemahan, paling banyak kekurangan di dunia ini. Dan karena saya tahu saya manusia yang lemah, saya harus mengandalkan Tuhan. Terus saya mesti berdoa kepada Tuhan mati-matian, minta pimpinan Tuhan. Dan sebelum acara ini mulai, saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, tolong Tuhan, saya orang paling lemah di dunia ini. Saya butuh Engkau, saya butuh pimpinanmu Tuhan, saya butuh hikmat darimu untuk menyampaikan kebenaran itu Tuhan. Sehingga saya bisa ada malam hari ini. Nah, ini yang mesti saudara tidak boleh lupakan. Hal-hal terkait dengan apologetika, termasuk teks yang sudah saya sampaikan tadi, yang tidak boleh saudara lupakan, saudara harus melakukan hal ini. Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh
eh, bagaimana apologetika kita terhadap serangan-serangan yang disampaikan oleh saksi Yehua. Nah, ada beberapa poin yang ketika saya bertemu dengan mereka yang kami bicarakan, dan kalau saya ketemu mereka, saya tidak mau bicara hal-hal yang sekunder, sekalian. Ketika mereka mulai berbicara hal-hal yang tidak fundamental, maka saya selalu berusaha menarik mereka untuk masuk ke dalam doktrin yang primer. Misalnya kan kita percaya tentang Yesus Kristus ya. Kristologi adalah salah satu doktrin fundamental dalam Kekristenan. Ya oke, ketika mereka ketemu saya, lalu kita bicara, saya langsung menarik mereka masuk ke dalam poin ini. Lalu mereka mengatakan apa? Tadi ya, Yesus itu adalah ciptaan pertama. Saya mengutip langsung dari buku mereka, yaitu berjudul Kabar Baik dari Allah. Mereka berkata begini, Ia adalah, maksudnya Yesus ya, Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama. Tidak seperti manusia lain, Yesus hidup di surga sebagai makhluk roh sebelum dilahirkan di bumi. Yohanes 8 ayat 23. Ia tidak dilahirkan oleh seorang wanita di surga. Ia diciptakan langsung oleh Bapa surgawinya Yehua. Ini ada di halaman yang ke-8 dari buku ini. Jadi mereka percaya rupanya Yesus adalah ciptaan pertama. Ciptaan sebagai apa? Sebagai makhluk roh. Jadi sebelum dia ada di dunia, dia dicipta sebagai makhluk roh. Makhluk roh ini siapa? Saya katakan tadi, yaitu malaikat. Malaikatnya siapa? Bukan Gabriel dan yang lain-lain, tapi adalah Mikael. Jadi Yesus ciptaan pertama, sebelum ada di dunia, dia ciptaan pertama sebagai makhluk roh yang bernama Mikael. Teks yang mereka gunakan mana? Salah satunya adalah Yohanes 8:23. Ini teks yang paling lucu. Dan memang saudara sekalian, setiap kali kita berbicara dengan mereka, mereka paling banyak kutip ayat Alkitab. Kutip sana sini, tapi dikutip secara out of context. Semua teks yang mereka gunakan itu lucu sekali. Bagaimana tanggapan kita terhadap poin ini? Yang pertama, kalau mereka mengatakan Yesus adalah ciptaan pertama, kita langsung bisa ajak mereka pergi ke Yohanes pasal 1 ayat 3. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 3, di sana kan dikatakan bahwa Sang Firman atau Logos itu adalah mencipta segala sesuatu kan? Di ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Sang Firman, yang adalah Yesus sendiri. Nah, sekarang pertanyaan begini, kalau Dia adalah pencipta segalanya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus, mungkinkah Dia diciptakan oleh Yehua, oleh Allah? Mungkin tidak. Ini kan tidak masuk akal. Kalau Dia pencipta segala sesuatu, Dia tidak mungkin berada di dalam ciptaan itu. Karena Dia pencipta segala sesuatu. Kalau Dia pencipta segala sesuatu, apakah dengan demikian Dia mencipta dirinya sendiri? Apakah seperti itu? Kan tidak bisa. Dia tidak bisa mencipta diri. Semua makhluk tidak bisa mencipta diri. Hewan, harimau tidak bisa mencipta diri sendiri. Saya tidak bisa mencipta sendiri. Bagaimana kita makhluk ciptaan lalu kita mencipta diri sendiri? Tidak bisa. Kalau kita menegaskan hanya Allah sang pencipta. Jadi kalau dikatakan Yesus pencipta segala sesuatu, berarti Dia tidak merupakan bagian daripada ciptaan itu. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin mencipta dirinya sendiri. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika saya bertemu dengan kelompok ini, saya mengajak mereka untuk membuka Yesaya 44 ayat 24. Dikatakan begini ya, beginilah firman Tuhan. Tuhan huruf besar semua ini adalah Yahweh ya, Yehua. Penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Jadi menurut ayat ini dikatakan bahwa yang mencipta itu adalah siapa? Yahweh, atau yang disebut sebagai saksi Yehova sebagai Yehua, itu sama aja ya. Yahweh sama Yehua sama aja. Hanya berbeda penyebutan. Jadi sang pencipta itu adalah Yehua, bahkan Dia menciptakan seorang diri. Seorang diri. Nah, kalau Yesus dikatakan oleh Yohanes pasal 1 ayat 3 sebagai pencipta segala sesuatu, berarti kita mengkaitkan dengan Yesaya 44:24, berarti Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri.
Berarti Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Dan karena itu dia bukan ciptaan daripada Yahweh. Masa Yahweh mencipta Yahweh? Gimana itu ceritanya? Nggak masuk akal. Yahweh mencipta Yahweh. Kan nggak mungkin. Yesus pencipta segala sesuatu menunjukkan, membuktikan secara eksplisit bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Karena yang mencipta menurut Yesaya 44 hanya Yahweh seorang diri. Tidak ada yang mendampingi dia, tidak ada orang lain pokoknya. Hanya Yahweh seorang diri. Nah, waktu saya berikan ayat ini sama saksi Yehuwa yang datang kepada saya, dia langsung TKO, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tidak bisa membantah argumen saya ini. Karena ayatnya jelas. Dan kalau saudara membaca di kitabnya Saksi Yehova, juga mencatat hal yang sama. Di dalam TDB juga dikatakan Yehuwa itu mencipta seorang diri. Jadi bahkan di Alkitab mereka sendiri, di TDB atau NWT, itu juga mengatakan demikian. Jadi mereka tidak bisa bantah itu. Langsung TKO dengan ayat ini. Nah, kemudian kalau mereka pakai Yohanes 8 ayat 23, kalau saya baca ya, Yohanes 8 ayat 23, sebentar saya baca. Yohanes pasal 8 ayat 23. Di situ dikatakan, lalu ia berkata, Yesus berkata, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah loh, bagaimana ceritanya coba? Melalui ayat ini, mereka kemudian melompat pada satu kesimpulan. Oh, berarti Yesus itu adalah ciptaan pertama. Dari mana ceritanya ayat ini bicara? Tidak ada, ayat ini sama sekali tidak ngomong seperti itu. Cuma dikatakan, kamu berasal dari bawah, aku, Yesus itu berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku, Yesus bukan dari dunia ini. Tidak ada sama sekali dikatakan bahwa Yehuwa mencipta Yesus. Nggak ada. Ini ayat yang lucu sekali ya. Mereka menggunakan ayat-ayat yang penuh dengan kelucuan untuk membuktikan kebenaran mereka. Padahal nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Nah, lalu maksud ayat ini apa? Maksud teks ini adalah bukan berarti Yesus dicipta oleh Yehuwa. Tidak. Maksudnya adalah bahwa dia memiliki keberadaan sebelum dia ada di dunia ini. Itu maksud ayatnya. Dia memiliki sebuah praeksistensi sebelum dia bereksistensi di dunia. Sebelum dia lahir di dunia ini, ternyata menurut ayat ini, menurut Yesus sendiri, dia sudah berasal dari atas, dari sorga. Dia sudah ada di sorga sebelum dia ada di dunia. Itu maksud ayatnya. Bukan berarti Yesus dicipta pertama. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu saya ketemu mereka, mereka juga mengatakan, ya kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, dong. Mereka juga percaya Yesus mati, disalib, walaupun salib mereka itu berbeda dengan apa yang kita pahami selama ini. Yesus mati disalib bagi dosa manusia, tapi kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, problemnya di sini. Waktu dia bangkit pada hari yang ketiga, dia bangkit itu bukan secara fisik, secara jasmani, tapi sebagai makhluk roh. Dan mana mereka tahu itu? Saya kutip langsung dari buku mereka ya. Ini buku mereka. Jadi buku ini ada sama saya. Saya memiliki semua buku-buku yang saya presentasikan malam hari ini. Berjudul Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Alkitab. Dikatakan begini, 3 hari setelah Yesus mati, Yehuwa membangkitkannya sebagai makhluk roh. 1 Petrus 3 ayat 18. Nah, ini ada dalam buku mereka. Dan waktu saya baca di terjemahan Dunia Baru milik Saksi Yehova, TDB berkata seperti ini, dia dibunuh sebagai manusia, tapi dihidupkan sebagai makhluk roh. Benar. Jadi, buku ini, apa yang dikatakan di buku ini, ternyata sesuai dengan terjemahan Dunia Baru miliknya Saksi Yehova. Mereka percaya Yesus bangkit itu sebagai makhluk roh. Oke, sebagai makhluk roh. Jadi, tubuh fisik Yesus sudah nggak ada lagi. Dia bangkit sebagai roh. Bagaimana kita menanggapi serangan daripada Saksi Yehova ini? Pertama, pandangan mereka ini langsung mengkontra begitu banyak teks di dalam Alkitab. Misalnya dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 ayat 22. Di sana
Yesus secara langsung menubuatkan kebangkitannya sendiri. Dan di sana dia menubuatkan kebangkitannya itu secara fisik. Yohanes 19. Saya baca dulu ya, Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari, tetapi, ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ini ialah tubuhnya sendiri. Jadi bait Allah itu, dia menganalogikan tubuhnya sebagai bait Allah. Jadi kamu rombak bait Allah, maksudnya kamu akan membunuh saya nanti, saya akan mati maksudnya, tapi aku akan mendirikannya kembali di dalam 3 hari. Maksudnya aku akan membangkitkan diri saya sendiri dalam 3 hari. Jadi sebelum dia mati, Yesus bahkan sudah menubuatkan kebangkitan fisik daripada tubuhnya sendiri. Mereka menentang teks ini. Lalu ketika saya bertemu dengan mereka, saya menggunakan teks dalam Lukas pasal 24 ayat 3, di mana diceritakan di sana tentang kebangkitan Yesus, dan dikatakan sana kuburnya itu kosong. Kemana tubuh Yesus waktu itu? Kalau kamu mengatakan kubur Yesus, Yesus bangkit sebagai makhluk roh, lah buktinya ini kuburnya kosong. Oke, ayat selanjutnya misalnya Kisah 1 ayat 9 sampai 11, di mana Yesus itu naik secara jasmani, dia perlahan, dia kan waktu dia bertemu dengan murid-muridnya, kemudian dia naik ke surga, dia kan naik secara perlahan, dia disaksikan oleh para murid. Kata-kata disaksikan itu berarti ada nampak tubuh Yesus waktu dia naik kan, perlahan disaksikan, berarti ada wujudnya dong kalau disaksikan. Kalau roh kan tidak bisa disaksikan. Kalau Yesus bangkit sebagai makhluk roh, itu nggak bisa dilihat. Tapi ketika Yesus naik ke surga, dia disaksikan oleh para murid. Berarti ada tubuh jasmaninya. Nah, pandangan Saudara akan melawan begitu banyak teks, di antaranya teks-teks ini. Dan pada waktu saya ketemu mereka, seperti saya katakan tadi ya, saya menggunakan Lukas pasal 24 ayat 3. Ayatnya berkata begini, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Saya langsung tanya kepada mereka ya, kalau Anda mengatakan Yesus bangkit sebagai makhluk roh, lalu mengapa faktanya kubur Yesus itu, di dalam kubur Yesus, sudah tidak ada lagi mayatnya? Mayat Yesus sudah tidak ditemukan di dalam kubur. Sekarang saya tanya, mayatnya itu di mana? Di mana mayat Yesus itu? Di mana tubuh Yesus itu? Nah, waktu saya tanya begitu, mereka nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nah, kalau Bapak tidak bisa jawab, tidak bisa menunjukkan di mana tubuh Yesus, lalu mengapa Bapak mengklaim bahwa Yesus itu bangkit sebagai makhluk roh? Lawang tubuhnya udah nggak ada di kubur. Mereka nggak bisa jawab, mereka berputar ke sana, muter ke sana kemari, saya terus kejar mereka, di mana mayatnya? Ngomong seperti itu, tubuh Yesus memang tidak ditemukan karena dia sudah bangkit secara fisik. Nah, waktu saya kejar kemana mereka, di mana mayat Yesus, mereka tidak bisa jawab. Dan di dalam konteks ini, pandangan mereka juga langsung saya TKO dengan menggunakan Lukas pasal 24 ayat 3. Nah, sekarang kita akan menjawab bagaimana teks yang mereka gunakan ikan 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan seperti ini. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dibangkitkan menurut roh. Tapi di dalam TDB, terjemahan dunia baru, mereka mengatakan apa? Dihidupkan sebagai makhluk roh. Pertama, kita bisa serang seperti ini. Dari mana kata makhluk itu muncul? Tunjukkan teks Yunani mana, kalau kita mendasari pada teks asli berbahasa Yunani Perjanjian Baru, tunjukkan teks Yunani mana yang mengatakan ada muncul kata makhluk dalam situ. Tidak ada. Dalam teks Yunani tidak ada kata makhluk.
Yang ada adalah apa? Pneumati. Kata roh di sana dalam kata Yunani, berasal dari kata Yunani pneumati. Artinya roh. Dan menurut saya, terjemahan yang benar adalah seperti yang dikatakan oleh King James Version. Dalam King James dikatakan by the Spirit, oleh roh. Jadi Yesus dibangkitkan by the Spirit, dibangkitkan oleh roh. Maksudnya kuasa daripada roh Allah itu yang membangkitkan Yesus. Saudara bisa membandingkan dalam Roma pasal 8 ayat 11. Tapi bukan berarti Yesus tidak bangkit sendiri. Jangan salah paham. Nah, di Indonesia itu ada beberapa waktu lalu perdebatan tentang kebangkitan Yesus ya. Apakah Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan oleh Bapa, oleh Allah? Ada orang-orang, teman-teman saya mengatakan Yesus itu tidak bangkit sendiri, tapi dia dibangkitkan oleh Bapa. Tapi saya ada di posisi Yesus dibangkitkan sekaligus dia bangkit sendiri. Memang 1 Petrus 3:18 dikatakan Yesus dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Tapi jangan lupa Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22 mengatakan Yesus itu bangkit sendiri ketika bait Allah dirombak, ketika dia mati maksudnya tubuhnya, dia membangkitkan dirinya sendiri. Jadi baik kebangkitan sendiri Yesus dan dibangkitkan oleh Bapa itu diajarkan dalam Alkitab. Kita tidak boleh menyoroti salah satu bagian teks. Kita harus mengambil seluruh teksnya. Yesus memang dibangkitkan, tapi juga dia bangkit sendiri, dan itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Karena kalau dia hanya manusia tok, manusia biasa, dia tidak mungkin bangkit sendiri. Tapi karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, sehingga dia mampu untuk membangkitkan dirinya sendiri. Nah, ini jawaban kita terhadap serangan daripada saksi Yehova yang menganggap bahwa Yesus itu ketika bangkit dibangkitkan sebagai makhluk roh. Itu nggak benar, karena Alkitab tidak mencatat itu. Pandangan mereka itu langsung mengkontra posisi kitab suci yang kita yakini. Oke, saya diberi waktu 1 jam oleh teman-teman, dan saya kira ini sudah 1 jam ini ya. Dan ini hanya 2 contoh bagaimana kita menjawab serangan-serangan daripada saksi Yehova, dan nanti kita akan kembangkan dalam sesi tanya jawab jika sudah ingin mau bertanya. Dan pada mulanya dalam konteks yaitu dari seluruh materi saya menganggap bahwa kelompok ini adalah bidat. Mereka adalah pengajar sesat berdasarkan beberapa poin pandangan yang sudah saya sampaikan tadi. Dan kalau sebentar saudara bisa membuktikan ya, saudara bisa membuktikan kepada saya bahwa mereka ini ternyata bukan bidat, maka saya akan menarik kembali kesimpulan saya mengatakan mereka itu bidat. Kalau sudah bisa membuktikan ya, ini kesimpulan mula-mula dari saya. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan.